Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11 hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan mata pelajaran PPKN secara daring pada hari ini kita akan membahas bab 5, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah definisi ancaman? Menurut Wikipedia, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. A. Ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai sebuah ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia rawan terhadap ancaman berbagai ideologi dari negara lain. Salah satunya dari paham komunisme yang bersembunyi di balik semboyan demokrasi. Pengamat politik Heri Budianto mengatakan, selain komunisme, kita juga harus berhati-hati terhadap paham liberalisme dan kapitalisme, yang tentu saja dapat merubah pola pikir masyarakat Indonesia tanpa disadari juga akan berpengaruh terhadap perilaku dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. B. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ini adalah ilustrasi dari contoh ancaman dalam bidang politik dengan bentuk tindakan anarkis. C. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Dampak negatif dari globalisasi dapat menjadi ancaman terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Di antaranya, pertama, semakin banyaknya produk-produk luar negeri. 2. Sektor ekonomi rakyat bersaing ketat. Hal ini akan semakin melemahkan juga menimbulkan banyak kesenjangan. 3. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dan lain-lain. D. Ancaman di bidang sosial budaya. Contoh dari ancaman di bidang sosial budaya diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi, dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Kemudian adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna.
Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Kemudian munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Kemudian semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan lain sebagainya. E. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah ancaman bersenjata, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, ancaman wilayah darat, laut, dan udara, invasi, agresi, dan pemberontakan. Ini adalah gambar para pahlawan revolusi yang menjadi korban akibat dari pemberontakan G30 SPKI. Nah, ini adalah korban dari ancaman di bidang pertahanan keamanan. Demikian penjelasan untuk hari ini. Tugasnya adalah ada dua, tugas mandiri 5.2 dan 5.3. Tugas mandiri 5.2, pada saat ini di setiap daerah, baik wilayah perkotaan maupun pedesaan, banyak berdiri toko-toko swalayan seperti supermarket dan minimarket. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Selain itu, kehadiran supermarket dan minimarket juga akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar atau warung tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian lakukan analisis terhadap hal tersebut. Tugas mandiri 5.3. Nah, setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian prediksikan apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Tuliskan prediksi kalian di bawah ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan daring hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.